Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mempelajari tentang ilmu ekologi. Sebelum kita masuk pada ilmu ekologi, saya mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sejarah negara Indonesia mulai memperhatikan ekologi atau lingkungan hidup. Pada tahun 1960, Indonesia sudah mulai memperhatikan lingkungan hidupnya. Tetapi Indonesia masih melihat atau meniru dunia barat. Pada tahun 1972, Indonesia mengadakan seminar di Universitas Padjadjaran yang pertama kalinya. Nah, pada saat itu anggota yang ikut seminar menjadi anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Stockholm. Stockholm itu ialah salah satu tempat atau salah satu daerah di negara Swedia, di mana Stockholm sudah berhasil mengurangi bahan bakar fosil secara drastis. Tak hanya itu, pengelolaan air bersih, sampah, dan angkutan massal telah dibentuk sedemikian rupa agar efisien dalam menyerap energi. Sesudah kita melihat sejarah ekologi, sekarang kita melihat materi apa saja yang akan dibahas dalam ilmu ekologi. Yang pertama, arti ekologi. Yang kedua, konsep ekosistem. Yang ketiga, materi. Yang keempat, energi. Yang kelima, hukum termodinamika. Yang keenam, habitat. Ketujuh, adaptasi. Kedelapan, evolusi. Sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu arti ekologi. Istilah ekologi ditemukan oleh Haeckel yang berasal dari bahasa Yunani, oikos yang artinya rumah dan logos yang artinya ilmu, sehingga diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pandangan kita manusia selalu bersifat antroposentris, di mana hanya melihat dari sudut pandang manusia. Walaupun hidup yang lain diperhatikan, tetapi hanya secara eksplisit atau implisit. Oleh karena itu, yang menjadi pembahasan utama dalam ekologi ialah ekologi manusia, di samping ekologi hewan, tumbuhan, dan ekologi jasad renik. Dalam memperhatikan lingkungan hidup, kita manusia biasanya mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan ini diambil oleh manusia harus memperhatikan yang pertama tentang ekonomi, yang kedua teknologi, yang ketiga politik, dan yang keempat sosial budaya, sehingga ekologi dapat diartikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang ditinjau atau dilihat dengan komponen lainnya untuk mendapatkan keputusan yang seimbang. Jadi dalam kehidupan kita harus mengambil keputusan melihat dari keempat faktor ini. Ketika kita melihat dari keempat faktor ini, maka ketika kita mengambil sebuah keputusan akan terjadinya keseimbangan dalam lingkungan hidup. Setelah kita melihat tentang arti ekologi, sekarang kita masuk pada konsep ekosistem. Konsep ekosistem suatu konsep sentral dalam ekologi yang terbentuk dari timbal balik makhluk hidup dan lingkungan lainnya. Tadi kita melihat dari arti ekologi, adanya suatu keputusan yang diambil oleh manusia dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, pada konsep inilah kita melihat adanya hasil dari timbal balik tersebut. Menurut pengertian suatu sistem yang terdiri atas komponen yang bekerja secara teratur, keteraturan itu terjadi karena adanya
arus materi dan energi yang teratur dan terkendali sehingga sebuah komponen bekerja sama dengan baik. Jadi kita melihat adanya kerjasama antara komponen yang satu dengan yang komponen yang lain sehingga dapat memutuskan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah konsep yang memikirkan tentang lingkungan hidup. Setelah kita melihat tentang konsep ekosistem, sekarang kita masuk pada materi. Materi ialah segala makhluk yang ada di bumi yang dapat diindrai dengan panca indera. Pada dasarnya tersusun dengan apa yang dinamakan dengan materi. Materi itu terdiri dari unsur kimia. Apa saja materi itu? Yang pertama karbon, kedua hidrogen, ketiga oksigen, keempat nitrogen, kelima fosfor. Jumlah unsur alami pada dasarnya ada 89. Unsur-unsur kimia tersebut dapat kita jumpai dengan alam semesta ini, atau lebih jelasnya pada makhluk hidup. Nah, sebagai makhluk hidup, kita manusia membutuhkan materi. Materi tersebut berfungsi pertama-tama adalah sebagai penyusun tubuh dan energi bagi tubuh kita, serta sebagai pengatur proses kimia dalam tubuh kita, biasa disebut metabolisme. Maka dari itu, setiap makhluk yang ada di bumi ini senantiasa mencari, menemukan, dan mengonsumsi materi-materi tersebut. Gunanya untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, juga badannya. Dalam ekologi manusia dan hewan disebut sebagai konsumen. Hal ini terbukti dari rantaian makanan yang sudah pernah kita peroleh pelajaran sewaktu masa sekolah dasar, di mana kita melihat adanya rantaian makanan. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati dan akan menumbuhkan suatu kehidupan baru. Intinya dalam materi ini ialah materi akan mengalir dari tubuh makhluk yang satu ke tubuh makhluk yang lain. Mengapa dikatakan demikian? Karena rantaian makanan tidak akan terputus. Rantaian makanan akan terus mengalir. Makanya disebut sebagai kehidupan yang kekal. Setelah kita melihat tentang materi, sekarang kita masuk pada energi. Energi dapat kita lakukan dengan bekerja. Energi yang kita keluarkan tidak dapat kita lihat. Yang kita lihat hanyalah efek. Contohnya seperti kita memindahkan barang. Kita tidak melihat energi apa yang kita keluarkan, tetapi kita hanya melihat barang yang kita pindahkan berpindah ke tempat yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menggunakan 3 jenis energi. Yang pertama, energi panas matahari. Yang kedua, energi panas bumi. Dan ketiga, energi nuklir yang berasal dari reaksi nuklir dalam reaktor. Energi matahari dipancarkan oleh sinar matahari. Hingga sekarang ini kita masih menggunakan energi matahari, terutama bagi tumbuhan hijau yang diproses melalui fotosintesis.
energi matahari akan diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam molekul gula glukose. Begitu pula kita manusia, makanan yang kita makan akan mengalami pembakaran dalam tubuh kita yang disebut sebagai metabolisme. Metabolisme ini akan membentuk otot yang digunakan untuk bekerja. Nah, kita melihat bahwa makanan yang kita makan pada saat itu akan mengalami pembakaran untuk membentuk suatu otot, sehingga otot itu dapat mengeluarkan energi sehingga kita dapat bekerja. Setelah kita melihat tentang energi, sekarang kita masuk pada hukum termodinamika. Hukum termodinamika ialah hukum alam tentang energi. Ada dua hukum yang perlu diperhatikan, yaitu hukum termodinamika 1 dan 2. Hukum termodinamika 1 menyatakan jumlah energi dalam alam semesta adalah konsisten. Artinya, jumlah energi yang tidak dapat bertambah dan berkurang. Sedangkan hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa energi yang ada tidak semua dipakai untuk melakukan kerja. Bagian energi yang tidak dapat dipakai kerja disebut entropi. Yang menjadi inti dalam hukum termodinamika ini ialah kita manusia harus mengurangi entropi dalam kehidupan kita sehari-hari, agar yang menjadi titik fokus ialah hukum termodinamika 1. Mengapa? Karena dalam hukum termodinamika 1 menimbulkan energi untuk bekerja. Setelah kita membahas tentang hukum termodinamika, sekarang kita masuk pada habitat. Dalam habitatnya, makhluk hidup mempunyai cara tertentu untuk hidup. Hal ini disebut ialah relung. Relung ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khas. Makhluk yang mempunyai relung umum biasa disebut generalis. Dalam kehidupan banyak sekali habitat atau tempat tinggal, sehingga makhluk hidup menyesuaikan kehidupannya dengan habitatnya agar dalam kehidupannya dapat berkembang dan bertumbuh. Kita ambil contoh seperti kodok. Kodok pada dasarnya hidup di daerah atau di tempat yang lembab. Mengapa? Karena kita melihat bahwa dengan demikian, ketika kodok itu hidup di tempat yang lembab, maka mereka akan berkembang biak. Semakin cocok tempat yang mereka tinggal, semakin banyak mereka berkembang. Dalam proses hidup, habitat juga mempunyai batas tertentu, yaitu batas bawah disebut sebagai minimum dan batas atas disebut sebagai maksimum. Dari dua batas ini terdapat titik optimum, dan dari ketiga batas ada juga yang biasa disebut titik kardinal. Setelah kita membahas tentang habitat, sekarang kita membahas tentang adaptasi. Makhluk hidup mempunyai ciri masing-masing, sehingga memungkinkan makhluk hidup untuk beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Seperti yang kita lihat pada habitat, di mana kodok hidup di daerah yang lembab. Sama halnya dengan adaptasi. Jika makhluk hidup
yang hidup sesuai dengan lingkungannya, maka ia akan bertahan. Penyesuaian makhluk hidup secara umum disebut sebagai adaptasi. Makin besar kemampuan adaptasi, semakin besar pula kemampuan untuk hidup dan bertahan. Adaptasi biasanya terdiri dengan berbagai cara, yaitu melalui fisiologi, di mana makhluk yang hidup di daerah yang tercemar oleh limbah domestik mempunyai kekebalan tubuh terhadap infeksi penyakit. Nah, inilah disebut sebagai ciri, di mana makhluk hidup mempunyai ciri tertentu, di mana ciri itu untuk dapat menyesuaikan diri mereka terhadap lingkungan yang mereka tempati. Setelah kita membahas tentang adaptasi, sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu evolusi. Evolusi sangat berkaitan erat dengan adaptasi. Evolusi adalah perubahan sifat jenis secara perlahan yang terarah sehingga menimbulkan atau menghasilkan jenis baru. Evolusi sendiri bersifat terbalik menurut teori Darwin. Mekanisme utama dalam evolusi ialah seleksi alam. Yang dimaksud ialah evolusi yang bertahan dengan situasi atau proses, maka akan menimbulkan jenis baru. Yang dimaksud dengan teori Darwin ini ialah di mana makhluk hidup yang hidup sesuai dengan lingkungannya, maka ia akan mempunyai kekebalan sehingga dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Hal yang paling penting bagi manusia, di mana kepunahan hewan yang sangat laju menjadi pelajaran bagi manusia. Jika manusia sering mengubah lingkungan dengan alat-alat teknologi, maka manusia pun akan punah. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita melihat bahwa jika manusia berkuasa atas segala lingkungan hidup atau ingin mengambil semua lingkungan hidup tanpa memikirkan ke depan atau generasi ke depannya seperti apa, maka manusia pun akan mati.